Ada pertanyaan dari follower. Seiring bertambahnya usia, apakah beban pada saat latihan beban juga harus dikurangi? Kan makin tua, harus mengurangi, tidak usah terlalu berat. Ini pertanyaan yang baik sebenarnya, karena pasti banyak yang berpendapat demikian. Bukan hanya follower, tetapi banyak tenaga kesehatan berpendapat bahwa kalau sudah tambah usia harus tahu diri. Jalan pagi saja, ya, tidak usah berat-berat, ya, slow down. Jadi saya yang menekankan bahwa makin berumur kita, makin perlu latihan beban. Kenapa? Karena sejak umur 30 ke atas, setiap tahun otot kita susut. Bayangkan kalau sudah di atas 70 seperti saya. Jadi katakan, di atas 50, 60 itu, 1 tahun bukan susut 1%, bisa 3-4% otot Anda susut. Dan lagi pula tidak ada kata terlambat, it's never too late. Itu tertulis di Kilo Gym, ya. Jadi kembali ke pertanyaan ini. Prinsip dasar daripada latihan beban itu adalah progressive overload. Jadi beban itu mesti bertambah terus. Secara progresif, ya, naik pelan-pelan. Nah, kenapa begitu? Karena badan manusia ini sangat adaptif. Badan kita sangat adaptasi. Jadi seperti ada pertanyaan follower lain. Ibu-ibu, saya latihan beban cukup beli dumbbell 1 kilo misalnya. Ya, kalau mau mulai, betul, bisa mulai dengan yang paling ringan. Karena kita mau Anda bisa repetisi, diulang, gerakan itu diulang sampai, katakanlah sampai 12 kali, ya toh. 8-12 kali, kadang-kadang sampai 15 kali. Jadi tentu bagi pemula, kalau belum kuat, ya beli yang paling, dapatkan yang paling ringan, ya ini 1 kilo. Tapi ingat, tidak bisa selamanya dengan ini. Karena kalau Anda sudah terbiasa, pada saat Anda melakukan latihan dengan beban yang sama, otot itu merasa tidak seperti dilatih. Jadi alih-alih mau bertambah ototnya, malah kurang, malah turun. Karena tidak ada rangsangan lagi, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menambah beban terus, progressive overload, kan? Tidak selalu kilogramnya yang ditambah. Jadi kita menambah beban waktu latihan itu bisa kilogramnya ditambah, ya, plate-nya ditambah, berat bebannya ditambah, atau kalau pakai kabel ditambah plate-nya berapa gitu, ya. Itu ditambah bebannya, satu. Kedua, bisa ditambah repetisinya, tadi saya katakan, ya. Karena kalau kita untuk melatih strength itu bahkan cuma dilatih repetisi sampai 5 kali biasanya, 5-6 kali. Tapi untuk hipertrofi kita melatih sampai 12 kali repetisi, bahkan 15 kali. Tapi pendapat saya jangan lebih dari 20 kali. Kalau Anda bisa lakukan 20 kali berarti beban itu sudah terlalu enteng buat Anda. Akhirnya Anda tidak latihan otot, tapi itu untuk latih endurance, untuk kardio lagi, ya. Jadi beban ditambah, kemudian bisa juga repetisinya ditambah, kemudian setnya ditambah. Jadi dikatakan set itu adalah, misalnya Anda latihan 10 kali repetisi itu 1 set, ya. Nah, set itu dikatakan untuk pertumbuhan otot yang baik, ya. Seminggu itu harus antara berkisar, ya. Tentu orang berbeda-beda. 15 set lah kurang lebih. Seminggu dibagi hari latihan Anda. Jadi tadi beban tambah, bisa juga repetisinya tambah, bisa juga setnya tambah, atau bisa juga masih tetap semuanya, tapi temponya slow. Jadi contoh, ya, kalau saya begini, ini gampang, karena ini pakai momentum, seperti dilempar tuh. Ini kan seperti dilempar. Nah, dilempar. Jadi itu tidak ada tahanan buat otot kita, tapi kalau kita lakukan gerakan yang sama, tapi pelan. Kemudian turunnya juga pelan. Sampai berapa? Bervariasi, ada yang sampai 5 hitungan, ada yang sampai 4 hitungan. Pokoknya tempo diperlambat. Ingat, jadi resumenya, beban ditambah, progressive overload itu bisa beban ditambah, repetisi ditambah, set ditambah, atau tempo ditambah. Yang kelima, tekniknya yang betul. Ya, tekniknya yang betul. Misalnya saya ambil bicep curl. Bicep curl itu lengan atas ini di badan kita, di samping badan kita, jangan maju ke depan. Karena kalau maju ke depan, Anda pakai bantuan
shoulder bagian depan, anterior deltoid. Ya, pakai otot lain. Jadi kalau mau isolasi betul ini bicep begini, di samping badan. Beda kalau Anda memang mau kaput brevis, itu memang maju. Kaput longum ke belakang itu. Jadi ada tujuan latihan itu, ya. Intinya formnya, bentuknya harus betul. Jangan acak-acakan, ya. Kalau acak-acakan ya bentuknya tidak baik, ya tidak ada gunanya. Bukan latihan beban akhirnya, ya. Main momentum dan sebagainya. Demikian penjelasan saya, semoga ada manfaatnya. Teman-teman sekalian, tetap bugar dan kuat.